kita bersyukur bahwa ini menjadi harapan, mudah-mudahan ada perbaikan hukum kita di Indonesia. Walaupun politik kita ini ramai, walaupun pasar kita ini tidak sempurna, tapi demokrasi dan perekonomian relatif bergerak maju. Yang belum bergerak maju adalah rule of law. Ini yang paling lemah, ini yang paling bermasalah. Mudah-mudahan jadi entry point untuk perbaikan secara serius ke depan. Banyak sekali orang yang tidak mau berinvestasi di Indonesia, atau koreksi, banyak orang yang tidak mau tanda tangan kontrak investasi di Indonesia. Mau invest tapi nggak mau tanda tangan di Indonesia. Kenapa? Karena mereka tidak yakin bila ada masalah muncul kepastian hukum. Tanda tangannya di mana? Di Singapura. Jadi entitasnya yang dapat pajaknya Singapura. Semuanya masuk dicatat lewat Singapura, baru ke Indonesia. Karena kita tidak memberikan kepastian hukum. Nah, bagus sekalian, kita ngobrol. Ini cerita perkembangan terakhir aja. Mudah-mudahan bertahap, pelan-pelan nanti akan bisa ada perbaikan di negeri kita. Walaupun Bapak Ibu nggak merasakan karena ada di sini. Di sini merasakan ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Masjid Westall rahimakumullah, senang sekali saya bisa sampai di sini berwudu, bersujud. Insya Allah ini pertemuan yang membawa keberkahan bagi kita semua. Saya ingin menyebut beberapa yang tadi menyampaikan sambutan. Presiden The Indonesian Muslim Community of Victoria, Pak Andri, kemudian juga Takmir Masjid Baitul Makmur, Pak Denny, Takmir Surau kita, Reza, saya panggil Pak Reza salah soalnya. Reza, mana Reza tadi? Kemudian Ketua Komunitas Muslimah Westall, Ibu Gebi, dan juga Takmir Masjid Westall Bapak. Tadi baca saya dengar Choi. Ini Khairu ya, Pak Khairu. Terima kasih. Saya alhamdulillah datang ke sini bersama istri saya Ferry, duduk paling belakang sana. Kemudian juga ada beberapa kolega pendamping, ada Pak Noval Firman di belakang sini, Pak Noval Firman ya. Kemudian Pak Semi Usamah, mana Pak Usamah? Nah, itu dia Pak Usamah, dan Pak Heri Darmawan di sini. Nah, tentu ada putra kami juga ikut, atau ada di mana nih dia? Oh, belakang sana tuh Kaisar. Ini masjid pertama ya. Jadi pertama itu tidak bisa ada duanya, Pak. Ya, sekali pertama itu masuk rekam jejak kapanpun pertama. Kalau paling besar bisa dikalahkan. Ada nanti yang lebih besar lagi. Paling panjang ada yang lebih panjang lagi. Tapi kalau pertama nggak pernah bisa dikalahkan, Pak. Walaupun sudah kalah, nggak bisa kalah itu. Ya, walaupun kalah ukuran, kalahnya tetap nomor satu. Makanya selalu jadilah yang pertama, Pak, ya. Karena yang pertama itu tidak ada duanya, Pak, ada duanya.
Jadi alhamdulillah saya senang sekali bisa sampai di masjid pertama di sini, dan insya Allah jamaah semua yang hadir di sini semuanya, kalau tadi istilah TGP ini wajah-wajah orang soleh-solehah katanya. Tadi beliau bilang gitu, saya senang sekali dengan istilah itu, mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya. Dan juga Bung Abadi, mana Abadi tadi? Ini Bung Abadi Talib, MC kita, terima kasih yang sudah ngatur. Tapi sekalian, saya melihat suasana ini kumpul, saya dan istri saya rasa sama, setiap kali datang dalam sebuah perjumpaan diaspora, itu bagi kami itu seperti rewinding memory gitu. Karena kami pernah merasakan situasi seperti ini Bapak sekalian, dimana kita berbondong-bondong dari tempat yang jauh kilometernya berkumpul untuk bertemu kalau ada seseorang datang dari Indonesia. Dan perjumpaan-perjumpaan itu tak terlupakan. Lalu benar sekali kata Pak Andri, kita ini kalau sudah di luar, lantunan ayat suci Al-Quran terasa jauh lebih masuk di dalam. Kan Indonesia Raya membuat bulu kuduk kita berdiri di sini. Ya, di Indonesia tiap hari itu rasanya Indonesia Raya itu. Di sini, nyanyi, apalagi yang di, saya pernah merasakan di tempat yang tidak ada komunitas Indonesianya, tinggal di situ, kemudian 17-an sendirian, dan pada masa itu masih belum pakai MP3 dan lain-lain, masih pakainya apa, CD, nyalakan CD, dengarkan Indonesia Raya, rasanya getaran di dada itu luar biasa. Jadi saya ingin menyampaikan kepada sekalian, bagi semuanya yang sedang berada di luar, jauh dari tanah air, saya sering mengistilahkan sedang dalam pengasingan, sedang tempat tanah asing, tidak kalah cintanya pada Indonesia, bahkan mungkin bisa lebih cinta pada Indonesia. Dan pesawat terbang itu memang hanya bisa bawa badan, hati dan pikiran tidak pernah bisa dibawa pergi oleh pesawat terbang. Indonesia itu tetap berada dalam pikiran kita semua. Jadi saya merasa bersyukur malam hari ini bisa berjumpa, bisa silaturahmi, dan teman-teman yang berada jauh di tanah air ini, walaupun di sana ada hashtag apa lagi, saya coba jangan mana. Saya bilang teman-teman yang berada di luar, kalau saya mandangnya begini, ini adalah orang-orang yang membawa nama Indonesia di gelanggang internasional. Karena ketika berjumpa seseorang di tempat kerja, nanti tanya dari mana, pasti bilang dari Indonesia. Jadi ini ambasador Indonesia. Karena itu jangan dipandang sebagai sedang kabur, tapi dipandang sedang mewakili Indonesia di kancah internasional. Dan kita perlu lebih banyak lagi, kita perlu lebih banyak lagi pribadi-pribadi yang menonjol di institusi-institusi global, bukan saja pemain lokal. Kita jago di banyak sekali yang jago kandang, tapi ketika dikirim tandang, tumbang. Kita perlu yang jago kandang dan jago tandang. Di tempat lain kita berprestasi nggak kalah. Jadi itu harapan. Kalau ada karya-karya di Indonesia, saya sering sampaikan, kalau bikin film, bikin teater, bikin apapun, bikin karya-karya, ya harus bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi sebetulnya lebih hebat itu kalau jadi tamu mempesona di negeri orang. Itu baru lebih hebat itu. Kalau jadi tuan rumah negeri sendiri, ya wajarlah tuan rumah negeri sendiri. Tapi kalau jadi tamu yang mempesona di negeri orang, nah ini baru sesuatu. Ini baru sesuatu. Nah, jadi buat teman-teman semua di sini, jadilah tamu yang memesona di Australia. Kira-kira gitu. Tadi Pak Presiden bikin pantun, saya coba nulis-nulis pantun tadi. Mudah-mudahan lulus Pak Presiden. Coba bacain boleh ya pantun ya? Waduh, nggak ada sinyal, hilang pantun saya.
Ini memang jangan percaya sama cloud ya, titipkan di atas nggak balik dia. Nanti dah kalau udah balik saya bacain. Jadi perlu wifi ya, perlu wifi. Terus sekalian, kita ngobrol aja santai di sini. Tentu semua datang dengan pikiran, dengan gagasan, dengan pertanyaan mungkin. Saya bisa bicara A, B, C, D, F, G, tapi belum tentu itu yang mungkin diharapkan. Mumpung kita ketemunya di sini, suasananya rileks, kita boleh dialog aja. Jadi yang punya pikiran ungkapkan, yang punya pertanyaan ungkapkan. Nanti saya coba komentari tentang apa yang saya katakan. Ada banyak yang sudah sering saya katakan. Jadi di banyak urusan. Tapi saya ingin cerita sedikit yang hal terakhir. Rencana ke Australia ini sudah agak panjang, tapi kami itu kemarin tidak berani ambil putusan di akhir. Kenapa? Bukan ambil putusan di akhir, waktu keberangkatan itu bergeser. Harusnya kita rencana kemarin, tapi geser karena seminggu terakhir ini sesudah ada keputusan abolisi dan amnesti, maka ada banyak aktivitas mendampingi sahabat yang baru saja keluar dari proses apa ya sebutnya, apa kata yang tepat ini ya. Saya tadi asalnya mau ngomong bebas, terus dikasih tahu Pak live streaming. Wah, hati-hati saya bilang. Bener, saya tuh ngomong bebas di sini. Live streaming kan di streaming di sana kan. Oh iya, nanti belum selesai udah jadi berita sorenya nanti kan. Gue repot kita. Ya, jangan. Saya itu sering kalau ada acara saya tanya dulu, mau bebas atau mau live? Oh enggak, jangan di sini udah terlanjur live, kasihan. Jangan. Udah live. Udah, jangan ya, udah. Udah. Saya jadi nyesel saya ceritain gitu. Makanya mengalami apa tadi saya milih kosakata yang paling tepat apa ya kira-kira ya gitu. Ya bukan salah tangkap, nggak sengaja ketangkap. Iya. Tapi kasihan Tom Lembong itu semua udah tahu ceritanya kan, udah ngikutin semua ya. Iya udah tahu lah ceritanya, udah tahu. Tapi saya mau cerita sedikit nih, jadi kenapa kok begitu rame sampai ada banyak sekali yang membela? Di awalnya tidak. Kenapa di awalnya tidak? Karena kita di Indonesia sudah sering sekali menyaksikan orang yang dipersepsikan baik, jujur, pas di pengadilan banyak sekali masalah ternyata. Jadi ketika Tom itu ditahan, kalau kami yang biasa kerja dekat tahu persis ini orang-orang jujur. Tidak ada manusia sempurna, tidak ada manusia sempurna. Tapi di dalam urusan pekerjaan dia orang yang berintegritas. Didikannya itu didikan berintegritas. Ya Bapak Ibu sekalian merasakan bukan sekolah-sekolah di sini dididik berintegritas. Malam hari lampu merah ya berhenti, ya kan? Ke masjid berangkat sandal pulang sandal kan gitu. Ya iya kan? Itu kan kita diajarin kan jangan sampai ke masjid berangkat sandal pulang satu. Kalau ditanyain kenapa upgrade Pak, kata upgrade dan jadi seperti nggak dosa gitu upgrade itu. Nah, orang-orang yang dididik dengan kebiasaan pendidikan berintegritas itu tentu beda kan dengan yang tidak. Jadi ini bukan soal apa orang super mulia apa tidak. Nah, ini dibiasakan berintegritas. Nah, tapi apa yang menarik, kok rame-rame dibela ketika mulai proses peradilan langsung ada teman-teman kita itu mengirimkan semua data-data itu kepada aktivis-aktivis anti korupsi, mengirimkan kepada mantan-mantan penyidik KPK yang mereka membaca, dan ketika mereka membaca satu-satu apakah itu dakwaan, apakah pembelaan, mereka di situ merasakan ini ada yang tidak benar. Jadi keyakinan orang bahwa ini salah itu bukan di awal, ketika sudah berjalan orang menyaksikan ini tidak betul. Bahkan yang paling sederhana, dituduh merugikan keuangan negara dan karena itu dia ditangkap. Pertanyaannya,
hitungan kerugiannya mana? Ditangkap tanggal 29 Oktober, hitungan kerugiannya nggak keluar sampai bulan Juni. Lah terus kemarin nangkap alasannya apa? Kita nggak tahu kan? Itu filmnya persis itu. Kejarlah daku kau kutangkap ini Pak. Tapi apa misalnya sekalian? Ketika tokoh-tokoh utama memilih untuk bicara, ada satu podcast yang podcast itu dua orang, dua-duanya mantan penyidik KPK. Satu namanya Novel, satu namanya Aulia. Dua-duanya membahas tentang kasus ini dan dua-duanya menunjukkan betapa salahnya kasus ini. Itu yang membuat begitu banyak orang berani membuat konten membela. Karena tidak semua orang memiliki pemahaman soal hukum. Kenapa? Loh, dua orang ini dua orang yang hobinya nangkap koruptor. Dua orang ini orang yang sangat benci pada koruptor. Ketika dua orang ini pertama kali dalam seumur hidup mereka membela orang yang dipidana, sesuatu pasti salah. Semua orang bergerak ramai. Ini yang saya ingin sampaikan sebagai hikmah. Ada kata-kata bijak orang tua dulu. Kejahatan itu menang bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena banyaknya orang baik yang memilih diam dan mendiamkan. Betul kan? Ketika orang-orang baik memilih bergerak dan tidak mendiamkan, maka kejahatan itu kalah, tumbang. Begitu orang-orang baik itu bergerak semua, ramai semua, di mana-mana membela, maka yang memegang kekuasaan bergetar. Tidak bisa ini. Ini bisa menjadi krisis kalau tidak dilakukan intervensi. Sehingga terjadilah intervensi itu. Itu bukan sesuatu yang diam begitu saja. Itulah sebabnya menurut saya ini pesan buat kita semua nih. Jangan diam dan mendiamkan. Ya, ketika ada sebuah kezaliman, tindak ketidakadilan, kejahatan, karena itulah yang membuat langgeng. Nah, banyak dari kita memilih diam dan mendiamkan. Nah, kalau diam aja nggak ada efeknya sama sekali. Jadi alhamdulillah ini sebuah peristiwa, cuman dari peristiwa itu akhirnya banyak sekali rentetannya, dan kita bersyukur bahwa ini menjadi harapan, mudah-mudahan ada perbaikan hukum kita di Indonesia. Walaupun politik kita ini ramai, walaupun pasar kita ini tidak sempurna, tapi demokrasi dan perekonomian relatif bergerak maju. Yang belum bergerak maju adalah rule of law. Ini yang paling lemah. Ini yang paling bermasalah. Mudah-mudahan jadi entry point untuk perbaikan secara serius ke depan. Banyak sekali orang yang tidak mau berinvestasi di Indonesia, atau koreksi, banyak orang yang tidak mau tanda tangan kontrak investasi di Indonesia. Mau invest tapi nggak mau tanda tangan di Indonesia. Kenapa? Karena mereka tidak yakin bila ada masalah muncul kepastian hukum. Tanda tangannya di mana? Di Singapura. Jadi entitasnya yang dapat pajaknya Singapura. Semuanya masuk dicatat lewat Singapura, baru ke Indonesia. Karena kita tidak memberikan kepastian hukum. Nah, bagus sekalian, kita ngobrol. Ini cerita perkembangan terakhir aja. Mudah-mudahan bertahap, pelan-pelan nanti akan bisa ada perbaikan di negeri kita. Walaupun Bapak Ibu nggak merasakan karena ada di sini. Di sini merasakan ya, alhamdulillah.